Halo, selamat berjumpa lagi anak-anak sekalian yang Bapak banggakan. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab 2 ya. Rekayasa dan kewirausahaan pembangkit listrik sederhana. Ini untuk mata pelajaran prakarya kelas 11 ya. Nah, di sini kita akan berteori tentang materi ini untuk sekedar menambah wawasan kalian secara teoritis ya. Apa itu yang berkaitan dengan pembangkit listrik sederhana? Baik, semoga para siswa sekalian dalam keadaan sehat ya, dan masih bisa melaksanakan atau melanjutkan aktivitas belajar dari rumahnya. Kita langsung ke materi ya. Produk rekayasa pembangkit listrik sederhana. Listrik merupakan sebagai salah satu kebutuhan utama masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, yaitu melaksanakan aktivitas dalam memenuhi kebutuhan ya. Nah, di sini kita sudah mengetahui ya, kalau memang listrik itu adalah sangat dibutuhkan oleh kita semua ya dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, karena sama seperti sekarang ketika kita sedang melakukan kegiatan belajar dari rumah, kita menggunakan media ya. Nah, media yang kita gunakan ini seperti handphone, laptop, tablet ataupun yang lain, itu tenaganya bersumber dari listrik ya. Listrik yang dialirkan, ada yang secara arus DC atau ada arus AC ya. Manfaatnya sangat terasa sekali ya, apalagi yang selalu bersinggungan dengan pemanfaatan terhadap fasilitas ini. Nah, dalam memenuhi kebutuhan kita sebagai masyarakat yang memanfaatkan listrik untuk keseharian kita beraktivitas, tentunya kita tidak lepas dengan hal yang bersinggungan dengan kewajiban kita untuk memenuhi prasyaratnya ya. Untuk kita mendapat listrik, otomatis kita harus mengorbankan sejumlah uang yang harus kita bayarkan ya. Misalkan saja kita memanfaatkan listrik itu dari PLN, pusat listrik negara ya, kita membayarnya setiap bulan. Nah, andai kata kita tidak berhubungan dengan PLN, kita menggunakan listrik sendiri, menggunakan genset, kita juga mengorbankan uang untuk membeli bahan bakarnya ya, untuk menghidupi genset. Nah, di sini, di materi ini, ada beberapa sajian yang kita bahas secara teori ya, yang berkaitan dengan sumber-sumber listrik itu. Apa saja yang bisa digunakan, dimanfaatkan. Nah, secara umum gambaran listrik sudah kita perhatikan seperti ini ya. Listrik berguna pada saat malam hari ketika dia sebagai penerang ya, penerang bola lampu. Listrik berguna pada siang hari ketika kita kepanasan, menghidupkan apa? Kipas angin, AC, dan sejenisnya ya. Intinya, apapun yang kita lakukan, beraktivitas dengan media-media yang berbau teknologi, tentunya kita tidak pernah lepas dengan kebutuhan kita terhadap listrik ini. Siapapun orangnya ya. Kita lanjut lagi. Nah, penemu listrik itu siapa ya? Kalau dalam teori kewirausahaan atau
buku yang kalian pegang itu ya, pada prakarya dan kewirausahaan sebagaimana yang ada di dalam textbook yang kita pegang bersama, penemu listrik adalah Michael Faraday ya. Mungkin gambarnya seperti ini nih. Ini Bapak dapat dari Google juga ya, mudah-mudahan tidak salah. Nah, listrik dibangkitkan oleh gerakan induktor dalam suatu magnet ya. Jadi rangkaian-rangkaian listrik itu, kalau kita yang seperti Bapak ini kurang begitu paham ya, apa rangkaian listrik dalam suatu media tertentu. Misalkan dia menggunakan magnet ya, rangkaian-rangkaiannya itu kan banyak sekali, lilitan-lilitan kawat tembaga, kemudian menggunakan media-media elektronik lainnya yang bisa meningkatkan daya listrik itu sendiri ya. Kemudian, nah ini potensi energi listrik meliputi ya. Ini ada beberapa poin yang tadi kita sedikit singgung, bahwa sumber energi listrik itu bermacam-macam ya. Biogas, matahari, angin, air, dan biomasa ya. Ya kalau dari biogas ini dia otomatis memanfaatkan dari kotoran hewan ya. Nah, kotoran hewannya mungkin diolah sedemikian rupa dalam suatu wadah tertentu, dan gas dari kotoran hewan itu yang mungkin akan dimanfaatkan sebagai sumber listrik. Kemudian ada matahari ya. Matahari ini juga dimanfaatkan, panasnya yang akan dimanfaatkan dari sinar matahari ini untuk sebagai sumber listrik ya. Tentu tidak lepas dari media juga, media tertentu yang dipakai yang berkaitan dengan pemanfaatan dari panas sinar matahari ini. Jadi dia akan menyerap sinar matahari, menyerap panas dari sinar matahari yang diolah menjadi listrik ya. Kemudian angin. Nah, hembusan angin ini difungsikan untuk membuat kincir-kincir angin itu bisa berputar ya. Ketika kincir angin berputar, dia akan membuat satu komponen yang ada di dalam kincir angin itu, yang mungkin juga terdiri dari magnet-magnet yang bersinggungan dengan kawat-kawat tembaga dan elemen lainnya untuk menghantarkan atau mengalirkan listrik. Jadi tenaga yang dipakai adalah tenaga angin yang meniup baling-baling ya, atau meniup kincir listrik yang dibuat. Kemudian air. Nah, air ini kalau cuma tetesan seperti ini, dia tidak akan bisa berguna sebagai kekuatan untuk menghidupkan generator ya. Yang dimaksud air di sini adalah biasanya dipakai adalah arusnya gitu. Arus yang bisa memutar baling-baling, biasanya baling-baling air atau kincir air ya. Yang dibuat, kalau dari sederhana itu ada kincir air yang dibuat dari kayu yang ketika ditaruh pada arus tertentu, kincir itu berputar. Ketika dia berputar, dia akan berhubungan dengan generator ya. Generator yang sudah dirangkai, dibuat sedemikian rupa sehingga dia bisa mengeluarkan arus listrik. Arus listrik yang keluar ini tergantung dari generatornya ya. Apakah generatornya memang dibuat untuk arus listrik DC ya. DC itu arus listrik searah seperti baterai itu ya. Kalau arus AC, nah itu arus listrik bolak-balik, kita megangnya aja nggak bisa tuh, konslet kita ya, karena sifatnya tidak seperti aki. Kalau aki kita pegang min sama flashnya mungkin nggak bermasalah pada kita ya. Tapi kalau arus AC, arus bolak-balik
istilahnya ya, kalau ya bahasa Inggrisnya saya bapak lupa apa itu. Nah, arus AC itu harus bolak-balik. Kalau kita pegang antara min plus maka kita akan konslet gitu ya, salah bisa berbahaya bagi kita. Kemudian biomasa. Nah, biomasa ini biasanya dari kalau sekarang lagi populer ya, lagi naik daun cangkang dari buah sawit ya. Nah, cangkang ini ya yang dimanfaatkan sebagai biomasa. Mungkin ada sistem pembakaran khusus yang menggunakan sisa limbah buah sawit tadi, cangkangnya, untuk bisa menghasilkan suatu energi. Energi terbarukan merupakan energi yang dapat diperoleh ulang atau diperbaharui. Energi ini merupakan energi yang ramah lingkungan dan tidak berkontribusi dengan pemanasan iklim. Saat ini sudah dikembangkan energi hibrid, yaitu pembangkitan energi listrik yang berasal dari perpaduan dua atau lebih sumber energi yang berbeda. Yang kita kaitkan dengan sebelumnya tadi ya, yang ini ya. Jadi bisa perpaduan antara sumber tenaga yang diberikan oleh matahari, angin, air, biomasa, entah itu matahari dan angin atau air dengan biomasa atau dengan biogas. Jadi sumber-sumber potensi energi listrik ini yang dipakai ya, energi hibrid. Nah, jadi dari pemanfaatan sumber-sumber potensi energi listrik ini mungkin diharapkan yang tidak memberikan dampak terhadap lingkungan ya. Apa itu ya? Biogas mungkin tidak berdampak ya, karena ini kan mengandalkan dari gas kotoran binatang ya. Gas-gasnya itu mungkin mengandung sesuatu tekanan tertentu yang mungkin bisa membuat suatu komponen bergerak atau apalah namanya, yang bisa membuat listrik DC, AC, ataupun bisa membuat pijaran api ya. Nah, matahari juga, angin, air, dan biomasa tadi sudah kita cukup menguraikan ya. Kita lanjut lagi. Pembangkit listrik energi angin. Angin merupakan pergerakan udara yang diakibatkan oleh perbedaan tekanan udara, yang merupakan hasil dari pengaruh ketidakseimbangan pemanasan sinar matahari terhadap tempat-tempat berbeda di permukaan bumi ya. Biasanya ada suatu kawasan tertentu di mana potensi angin itu lebih banyak ya. Potensi angin lebih banyak, hembusan angin lebih banyak gitu maksudnya, hembusannya ya. Kalau angin sepoi-sepoi dia nggak bisa membuat kincir angin ini bisa berputar maksimal ya. Biasanya ada tempat-tempat tertentu yang potensi anginnya itu selalu kencang sehingga bisa memutar kincir angin ini. Nah, dalam kincir angin ini yang dibuat sedemikian rupa memutar suatu komponen tertentu yang bisa menghasilkan listrik. Kalau ini ada di Sidrap ya, Sulawesi Selatan, Indonesia, 30 kincir angin dengan 70 megawatt. Ini yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Kemungkinan di tempat ini, wilayah ini, potensi anginnya cukup kencang ya, sehingga layak dibangun pembangkit listrik dengan menggunakan tenaga angin ya. Pembangkit listrik energi angin. Nah, kalau seperti ini kita sedikit bisa memahami ya, kalau melihat energi listrik ini yang dari angin, dia tidak memberikan dampak terhadap lingkungan ya. Artinya tidak ada limbah-limbah yang dikeluarkan oleh energi yang diberikan oleh angin ini ya. Karena kita mengharapkan sumber suplai tenaga itu kan dari angin yang memutar kincir ini ya. Jadi hembusan anginnya. Nah,
Ya mungkin kalau seandainya anginnya puting beliung, ya bukan itu yang kita inginkan ya. Kalau seperti puting beliung itu sama aja dia menghancurkan project ini ya. Yang dimaksud di sini angin yang berhembus sepanjang saat ya, berhembus gitu ya, yang memutar baling-baling. Mungkin kita kenal dengan suatu negara yang dikenal dengan sebutan negara kincir angin ya. Nah, itu kita bisa googling di media sosial, kenapa dia disebut sebagai negara kincir angin. Mungkin karena wilayahnya selalu berhembus angin yang mereka manfaatkan sebagai untuk pembangkit listrik. Ini salah satu tadi ya, kita bisa melihat di Indonesia ada Sidrap yang sudah memiliki 30 kincir angin dengan kapasitas 70 MW ya. Kemudian ada beberapa negara yang di sini yang ada di bawah ini. Ada Spanyol, Australia, kemudian Jerman ya, Belanda, Inggris, Denmark, Jepang, Prancis, Kanada juga memanfaatkan yang namanya kincir angin ini untuk energi listrik di wilayahnya masing-masing. Kemudian ada pembangkit listrik energi surya, ini dari matahari tadi ya. Nah, sinar matahari diserap oleh ini ya, oleh yang disebut dengan photovoltaik atau pembangkit listrik energi surya yang sering disebut dengan istilah ini ya, PV. V merupakan teknik mengubah energi sinar matahari menjadi energi listrik melalui sel surya atau solar cell secara langsung. Jadi sinar matahari yang panas diserap oleh solar cell ini ya. Di dalam komponen solar cell ini mungkin dibentuk suatu komponen tertentu khusus yang bisa menyerap panasnya dan disimpan pada suatu komponen tertentu, sehingga komponen tertentu itu kemudian bisa mengalirkan listrik ke setiap rumah-rumah penduduk. Nah, ini juga yang menjadi program pemerintah ya. Salah satu cara menentukan atau membuat pembangkit listrik terbarukan saat ini yang ramah lingkungan ya. Artinya tidak seringkali kita sekarang kan ada pembangkit listrik yang masih menggunakan fosil ya, artinya minyak, bahan bakar. Nah, ketika bahan bakar itu otomatis dia kan mengeluarkan gas lagi ya dari pembakaran itu. Cuman ya sejauh mana dia berdampak itu mungkin tergantung dari situasi analisis dampak lingkungan yang dilakukannya ya. Kemudian pembangkit listrik tenaga air. Nah, pembangkit listrik tenaga air skala kecil yang sering diistilahkan dengan mikrohidro dan mikohidro. Mikro dan mikohidro. Arus air menggerakkan sudut-sudut turbin yang dihubungkan dengan poros sebuah generator, di mana di dalam generator tersebut terdapat magnet yang dikelilingi kawatnya. Ini adalah salah satu gambar waduk sebenarnya ini ya, di mana waduk ini dibuat sebagai bagian pemanfaatannya digunakan untuk pembangkit listrik tenaga energi air. Di samping itu juga sebagai media, sebagai pemanfaatannya digunakan untuk mengaliri kawasan-kawasan yang dilalui oleh air ini untuk irigasi ya. Jadi kalau air ini memang banyak manfaatnya ya, bukan hanya untuk energi listrik tetapi juga untuk yang lainnya. Tetapi kita memanfaatkan dari air ini juga sebagai energi listrik ya. Ketika waduk dibuat kan ada suatu tempat tertentu yang rendah. Nah, ketika airnya turun ke bawah, dia mungkin akan memutar suatu kincir tertentu, turbin tertentu ya. Ketika dia memutar turbin tersebut, maka otomatis
ada generator yang tergerak gitu ya, generator yang didesain sedemikian rupa untuk bisa menghasilkan listrik. Itu pembangkit energi listrik biogas. Nah ini tadi ya, seperti yang kita lihat di gambar di awal tadi, ada hewan, kotorannya itu yang dimanfaatkan ya. Biogas dihasilkan dari fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob, yaitu bakteri yang dapat hidup dalam kondisi kedap udara. Biogas adalah gas yang mudah terbakar ya. Nah, kalau kita lihat dari sedikit gambar ini ya, mungkin samar-samar kita bisa memahaminya. Makhluk hidup ini atau hewan ini, kotorannya ditampung pada suatu tempat ya, disebut dengan biogas generator ya. Nah, gasnya ini yang ada langsung dimanfaatkan untuk menghidupkan atau memberikan suplai api ya dalam kompor gas, dan bisa juga sebagai untuk menyalakan lampu listrik yang khusus dirancang dari bisa hidup apabila mengandalkan gas gitu ya. Jadi khusus biogas lamp gitu ya, lampu biogas. Nah kalau seperti ini mungkin kita akan bergantung kepada hewan ini ya. Jadi semakin banyak hewan ini yang kita pelihara, kemudian kotorannya juga bisa semakin banyak dimanfaatkan ya. Tapi kalau seandainya hewan ini tidak ada alternatif lain yang bisa dimanfaatkan? Pada intinya adalah semua kotoran atau benda-benda ini ya, biogas seperti ini tadi. Biogas dihasilkan dari fermentasi bahan-bahan organik gitu ya. Jadi mungkin tidak hanya berlaku pada satu jenis hewan ini aja ya untuk biogas. Dan juga kita sini bisa melihat gambar tertentu di sebelahnya ini. Ini adalah satu kawasan yang dimana tempat atau biogas itu dimanfaatkan secara maksimal atau sedemikian rupa ya, agar bisa menghasilkan biogas yang diinginkan. Nah ini tadi materi-materi yang sebagai pembuka, pengantar ya, pengantar bagi kita dalam kaitan judul prakarya dan kewirausahaan untuk kelas 11, dimana topiknya tentang rekayasa ya, rekayasa pembangkit listrik sederhana. Jadi yang ditampilkan, kita refleksi sebentar bahwa yang menjadi poinnya adalah pemanfaatan dari sumber energi listrik itu sekarang tidak lagi terlalu bergantung kepada fosil ya, bahan bakar minyak, tetapi juga dicari hal-hal lain yang untuk bisa menjadi alternatif pembangkit listrik. Kita lihat tadi ada dari tenaga surya, kemudian tenaga air, angin, biogas, dan biomasa ya. Dari semuanya itu memiliki sistem kinerja yang pasti berbeda-beda ya. Ketika energi listrik yang dimulai menggunakan angin, maka mekanisme atau sistem yang dijalankan untuk menghasilkan listrik berbeda dengan pemanfaatan energi listrik surya ya, energi surya. Kalau dia angin, otomatis yang menjadi poinnya adalah hembusan anginnya ya, karena yang dibutuhkan itu anginnya gitu, untuk memutar baling-baling kincir angin. Kemudian kalau dia surya, maka yang dibutuhkan itu adalah hawa panasnya, hawa panas dari matahari yang ditampung, diserap oleh solar cell ini, kemudian dihubungkan ke masyarakat kembali ya. Air yang dibutuhkan adalah energi air, yang dibutuhkan adalah airnya, arus airnya ya,
arus airnya yang perlu kita tekankan di sini adalah arus airnya, bukan airnya, karena kalau airnya sebagai listrik kita mungkin akan terjebak pada satu konsep yang keliru jadinya. Jadi dimaksud dengan energi air ini adalah arusnya ya. Arus itu yang akan memutar baling-baling atau kincir air ya. Kincir air itu kemudian berhubungan dengan komponen yang dibuat secara khusus atau namanya generator ya. Kincir air memutar generator. Generator tersebutlah yang menghasilkan aliran listriknya lagi. Tenaga yang dipakai adalah arus airnya. Nah, biogas. Biogas ini yang digunakan adalah gas dari kotoran-kotoran hewan tadi ya, gasnya. Gas itu karena gas kan mudah terbakar ya. Gas itu. Jadi bisa untuk perapian, bisa juga untuk menghidupkan bola lampu yang khusus ya, bola lampu khusus. Enggak semua bola lampu bisa ya. Tuh. Kemudian dari cangkang buah sawit untuk biomasa ya. Nah, ini yang hal-hal yang terbarukan semua ini. Jadi tidak ada yang di sini dari fosil tadi ya. Semuanya dari alam, kemudian dari makhluk hidup lainnya ya. Hewan kotorannya gitu ya maksudnya. Kemudian dari alam, buah-buahan bekasnya, kemudian dari panas matahari, dari air, dan dari angin. Nah, inilah yang perlu kita Bapak sampaikan kepada kalian semua, anak-anak Bapak yang Bapak banggakan. Semoga saja hal-hal ini bisa dipahami walaupun ini secara teori ya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan bagi kita untuk membuat prakteknya setidaknya di suatu media tertentu yang bisa kita manfaatkan ya. Nah, baik, Bapak rasa cukup sampai di sini dulu ya. Semoga yang bisa Bapak sampaikan ini sedikit bisa memberikan referensi bagi kalian dalam belajar. Dan apabila ada hal yang masih kurang jelas, nah dari tayangan ini kalian bisa ngulang-ulang lagi ya, ulang kembali atau mencari referensi yang ada di banyak tempat seperti Google ya, sebagai referensi untuk mencari wawasan, menambah wawasan kalian tentang energi-energi terbarukan itu bagaimana. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatian anak-anak Bapak yang Bapak banggakan. Semoga tetap sehat selalu ya. Kita bertemu lagi di kesempatan yang akan datang.